yang beranggotakan saya Lulinda Kusmaningrum, NPM 190107023. Saya Duta Muafak, NPM 19030709. Saya Regita Sukmaninta SP dengan NPM 1902070757. Saya Dini Oktaviani dengan NPM 1901070031. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kedua bioremediasi dalam perspektif teori. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua bioremediasi, yaitu bioremediasi dalam perspektif teori. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih bioremediasi. Bioremediasi berasal dari dua kata, yaitu bio dan remediasi, yang artinya proses menyelesaikan masalah. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Sejak tahun 1900-an orang-orang sudah banyak menggunakan mikroorganisme untuk mengolah air pada saluran air. Saat ini bioremediasi telah berkembang pada perawatan limbah buangan yang berbahaya, seperti senyawa-senyawa kimia yang sulit untuk didegradasi, yang berkaitan dengan pengelolaan industri. Yang termasuk dalam polutan ini antara lain yaitu logam-logam berat seperti merkuri, strontium, dan kadmium, petroleum hidrokarbon, dan senyawa-senyawa organik terhalogenasi seperti pestisida, herbisida, CFC, dan lain-lain. Banyak aplikasi-aplikasi baru menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang sedang diuji cobakan. Negara Indonesia menjadi negara yang sangat rawan akan tumpahan minyak mentah. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dan memiliki jalur perdagangan yang sibuk. Negara Indonesia memiliki bisnis hilir, yaitu bisnis distribusi BBM dalam negeri yang menggunakan transportasi laut. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, di mana bidang pertambangan dan minyak bumi menjadi sumber pendapatan yang sangat besar. Pada tahun 1999, 4.000 barel minyak mentah tumpah di Laut Cilacap. Disusul dengan tahun 2009, tumpahan minyak terjadi di Manyar, Gresik, dan tahun 2014, tumpahan minyak terjadi di Indramayu. Dan terakhir tahun 2014, 2.000 barel minyak mentah bocor di sumur Bakau area 70 di Siak, Riau. Selanjutnya metode pemulihan, yaitu secara konvensional. Yang pertama ada fisik atau insinerasi atau pencucian, yang kedua ada kimia, ekstraksi, reaksi kimia, dan pengenceran. Metode lain yang dapat dipilih yaitu dengan biologis, dengan menggunakan mikroba dan seperti jamur dan bakteri, dengan mendaur ulang sisa buangan atau limbah. Selanjutnya penggunaan bioremediasi pertama kali, yaitu pada tahun 1970. Aplikasi bioremediasi pertama kali dilakukan untuk mengurai tumpahan minyak di Ambler. Yang kedua pada tahun 1974, Richard Raymond untuk pertama kalinya mendapatkan paten tentang teknik bioremediasi setelah bioremediasi sukses dilakukan di lapangan. Selanjutnya penggunaan bioremediasi di Indonesia oleh PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI yang merupakan perusahaan migas terbesar pada awal tahun 1994 dengan fokus kegiatan operasi skala laboratorium dan pilot, dan tahun 2002 operasi bioremediasi mulai dijajaki. Seiring dengan itu, tahun 2003 regulasi yang mengatur bioremediasi minyak mentah diterbitkan oleh Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Sampai saat ini, PT CPI mengklaim bahwa bioremediasi yang dilakukan berhasil memulihkan tanah tercemar lebih dari 500.000 meter kubik
di mana tanah tersebut digunakan untuk proses penghijauan seluas 60 hektar. Namun pada tahun 2012, proses bioremediasi di CPI selama ini diterjang badai kasus bioremediasi fiktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Terdiri dari 6 pasal. Di sini saya akan menjelaskan pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 ayat 1, limbah minyak bumi adalah sisa atau residu minyak yang terbentuk dari proses pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak yang terdiri atas kontaminan yang sudah ada di dalam minyak maupun kontaminan yang terkumpul dan terbentuk dalam penanganan suatu proses dan tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Ayat 2, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit dan bitumin yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha atau minyak bumi. Ayat ketiga, pengolahan limbah minyak bumi adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah minyak bumi untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya atau sifat racun. Yang ayat keempat, tanah terkontaminasi adalah tanah atau lahan yang terkontaminasi akibat tumpahan atau ceceran atau kebocoran atau penimbunan limbah minyak bumi yang tidak sesuai dengan persyaratan atau kegiatan operasional sebelumnya. Yang terakhir, ayat kelima, kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan limbah minyak bumi adalah kegiatan di luar dari usaha pengelolaan minyak dan gas bumi yang menghasilkan limbah minyak bumi. Dan selanjutnya pasal kedua, yaitu setiap usaha. Ayat pertama, setiap usaha dan atau kegiatan tumpahan minyak gas bumi serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya. Ayat kedua, pengolahan limbah minyak bumi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dengan menggunakan metode biologis sebagai salah satu alternatif teknologi pengolahan limbah meliputi A. Land farming, 2. Biopil, 3. Composting. Dan ayat ketiga, tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis dalam lampiran kedua. Keputusan ini mencangkup yang pertama, persyaratan teknis pengolahan, yang kedua, analisis terhadap proses pengolahan, yang ketiga, hasil akhir pengolahan, yang keempat, penanganan hasil olahan, yang kelima, pemantauan dan pengawasan terhadap hasil olahan. Selanjutnya untuk pasal 3, 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh Dini Oktaviani. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Lulu Indah Kusumaningrum mengenai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Lanjut ke pasal 3. Ketentuan perizinan pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan format permohonan izin untuk pengelolaan secara biologis yang tercantum pada lampiran 1 keputusan ini. Masuk ke pasal 4. Yang pertama,
Hasil analisis terhadap proses pengolahan biologis dan pemantauan terhadap bahan hasil pengolahan dilaporkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup provinsi, kabupaten, atau kota, atau instansi lain yang terkait minimum 6 bulan sekali. Yang kedua, pelaporan yang dimaksud pada ayat 2 minimal mencakup jumlah jenis dan karakteristik limbah yang diolah, hasil analisis dari pemantauan limbah yang diolah, dan air tanah secara data analisis dari pemantauan terhadap hasil olahan setelah proses pengolahan biologis. Masuk ke pasal 5. Apabila pada saat diberlakukannya keputusan ini telah dilakukan pengolahan limbah minyak dan tanah terkontaminasi secara biologis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka pelaksanaan kegiatan wajib menyesuaikan pengelolaannya dengan keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun terhitung sejak terbitkannya keputusan ini. Masuk ke pasal 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Yang pertama, pengertian biodegradasi dan bioremediasi. Biodegradasi secara harfiah mengandung pengertian degrade, yang artinya penguraian, dan bio artinya biologi organisme. Biodegradasi dapat diartikan sebagai proses transformasi sebuah substrat menjadi substratat baru melalui reaksi secara biokimia dengan keterlibatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam prosesnya. Bioremediasi secara harfiah mengandung pengertian remediat artinya pemulihan dan bio artinya biologis organisme. Bioremediasi diartikan sebagai respon biologis menuju perbaikan substratat pada lingkungan yang tercemar. Pengertian biodegradasi dan bioremediasi memiliki kemiripan karena keduanya melibatkan biologi organisme dalam prosesnya. Namun, biodegradasi lebih bertitik berat pada proses yang terjadi, sementara bioremediasi lebih menekankan pada aplikasi proses tersebut. Menurut Alvarez dan Ilman, tahun 2006 menyatakan bahwa mikroba lokal atau indigenous melakukan proses penguraian senyawa organik dan memanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Laju proses degradasi yang sangat bervariasi tergantung pada jenis dan besarnya populasi mikroba, sifat fisik dan sifat kimia senyawa organik, serta kondisi lingkungan. Proses tersebut terjadi secara alami pada lingkungan yang terkontaminasi tanpa ada campur tangan manusia. Ketika proses tersebut melibatkan intervensi manusia dengan harapan laju biodegradasi dapat dipercepat, maka istilah bioremediasi kemudian muncul dan menjadi populer. Masuk ke tujuan penting dari bioremediasi. Yang pertama, meningkatkan laju dan tingkat penguraian dari target kontaminan. Yang kedua, mengaktifasi mikroba yang dapat bertahan dari keberadaan kontaminan yang toksik. Dan yang ketiga, memanfaatkan mikroba tersebut untuk mengurai kontaminan di mana hasil penguraian bukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih toksik dibanding kontaminan asalnya. Aplikasi bioremediasi akan sukses bila penyusunan teknologinya melibatkan banyak pakar atau profesional dari berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu lingkungan, kimia analisis, genetik tanah, geologi, dan arsitek. Masuk ke peran mikroba dalam proses bioremediasi. Proses bioremediasi sangat bergantung pada keberadaan mikroba pengurai. Prosesnya akan terjadi apabila mikroba pengurai tumbuh dan aktif melakukan proses penguraian ini didukung dengan kondisi lingkungan. Sering terjadi laju penguraian yang sangat lambat, dan hanya dengan mikroba yang tepat, proses terjadi dengan baik.
Poin yang pertama, biodegradasi secara enzimatik. Enzim yang termasuk kategori hidrolas berperan dalam proses biodegradasi adalah lipase, selulase, dan protase. Selain digunakan dalam biodegradasi, enzim hidrolase memiliki potensi yang penting untuk pengaplikasian dalam industri makanan dan kimia, biomedis, serta pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita STSP akan melanjutkan kembali materi yang telah dibacakan oleh Dini Oktaviani. Faktor pembatas degradasi. Yang pertama adalah terminal elektron eseptor, yaitu tersedianya terminal elektron eseptor seperti molekul oksigen, nitrat, sulfat, besi, mangan, dan karbon dioksida yang diperlukan untuk penyediaan energi. Yang kedua ada pH meter tumbuh, yaitu kondisi di mana pH tanah atau air yang berpengaruh terhadap aktivitas mikroba dan laju bioremediasi. pH netral sangat cocok untuk berkembang dan tumbuh suburnya mikroba. Yang ketiga ada suhu lingkungan tumbuh. Suhu tempat tumbuh harus berada dalam kondisi yang tepat, yaitu untuk mendukung kehidupan mikroba pengurai. Seperti Psychrophyles adalah mikroba yang tumbuh pada suhu dingin, yaitu lebih dari 15 derajat Celcius. Lalu ada Mesophyles, yaitu merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu antara 15 sampai 40 derajat Celcius. Dan ada Thermophiles, yaitu merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu tinggi, yaitu sekitar 80 derajat Celcius. Yang keempat ada struktur tanah. Tanah terdiri dari fase padat, cair, dan gas. Fase padat terdiri atas bahan mineral serta organik, merupakan volume terbesar dari tanah. Fase cair dan gas berada pada pori-pori tanah yang komposisinya berubah-ubah tergantung pada musim dan proses pengolahan tanahnya. Yang kelima ada air dan kelembapan tanah. Air sangat diperlukan oleh mikroba sebagai media asupan oksigen terlarut dan ion mineral. Air yang mengandung ion garam dalam jumlah banyak akan menghambat pertumbuhan populasi mikroba dan mengakibatkan turunnya laju degradasi. Yang keenam ada nutrisi. Secara umum, komposisi sel mikroba dengan rasio rata-rata terdiri antara 50% karbon, 14% nitrogen, 3% fosfor, 2% kalium, 1% belerang, 0,2% besi, 0,5% kalsium, ada magnesium dan klorida. Yang ketujuh ada proses bioavailabilitas. Proses biodegradasi sangat bergantung pada aksesibilitas dan bioavailabilitas polutan. Sebagian besar polutan memiliki sifat kelarutan dalam air yang sangat rendah. Bioavailabilitas ditentukan oleh sifat senyawa pencemar, tipe tanah, kandungan air, temperatur, dan faktor lainnya. Bioavailabilitas terjadi ketika polutan yang terikat dalam tanah dapat dilepas atau dipindahkan ke dalam sel mikroba melalui proses difusi polutan dari agregat tanah. Yang kedelapan, keberadaan senyawa lain yang bersifat toksik. Tanah yang terkontaminan polutan biasanya mengandung kombinasi beberapa senyawa yang organik, baik secara kimia yang sudah tersedia atau pembusukan, maupun yang berasal dari aktivitas manusia. Ketika campuran bahan organik tersedia, mikroba akan bereaksi secara selektif. Mikroba akan mengurai terlebih dahulu senyawa organik yang paling mereka sukai, lalu senyawa lainnya akan diabaikan untuk sementara. Kondisi ini disebut dengan fenomena dioksi dan berimplikasi serius pada proses degradasi senyawa atau substrat atau polutan yang ditargetkan. 4. Strategi bioremediasi. Bioremediasi bukanlah metode baru untuk mengeliminasi polutan. Metode ini mulai digunakan pada 40 tahun yang lalu ketika negara Amerika Serikat melakukan instansi bioremediasi secara in situ pada tahun 1972 untuk membersihkan ceceran minyak mentah dari kebocoran pipa. Meskipun pertama kali hanya terfokus pada bioremediasi ceceran minyak mentah, namun
Metode bioremediasi kemudian terus berkembang dan menjadi alternatif baru yang mengurai beberapa jenis senyawa berbahaya dalam artian yang luas. 5. Tipe atau teknik bioremediasi. Berdasarkan tempat pelaksanaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Bioremediasi in situ merupakan teknik penguraian senyawa berbahaya yang diuraikan secara biologi di lingkungan tempatnya. Teknik ini dilakukan di tempat kejadian. Bioremediasi secara in situ menjadi teknik bioremediasi yang paling superior dikarenakan dilakukan tanpa upaya ekstraksi atau pemindahan matriks kontaminan ke tempat lainnya. Hal ini menjadikan bioremediasi secara in situ menjadi teknik yang lebih murah karena mikroba lokal diaktifasi sedemikian rupa sebagai agen pengurainya. Bioremediasi ex situ merupakan teknik penguraian senyawa berbahaya yang didahului dengan upaya pemindahan polutan ke lokasi lain. Berdasarkan pemberian perlakuannya, bioremediasi dibagi menjadi bioremediasi, biostimulasi, dan bioaugmentasi. Bioremediasi secara biostimulasi dilakukan dengan cara memberikan tambahan nutrisi, elektron aseptor, dan oksigen untuk menstimulasi perkembangbiakan mikroba, atau dengan memodifikasi lingkungan agar diperoleh kondisi optimal sehingga mikroba lokal mampu berperan sebagai agen pengurai. Bioremediasi secara bioaugmentasi adalah bioremediasi yang terkadang memiliki laju penguraian yang lebih rendah apabila hanya dilakukan oleh mikroba lokal dan penambahan exogenous mikroba yang telah teruji biasa dilakukan untuk meningkatkan laju penguraiannya. Berdasarkan National Research Council tahun 1993 menjelaskan dalam memilih dan mendesain teknik bioremediasi diperlukan beberapa faktor berikut yang harus diperhatikan, antara lain: yang pertama, peraturan yang mengatur tentang manajemen akhir dari tujuan bioremediasi, konsentrasi minimal kontaminan yang dipersyaratkan dari hasil bioremediasi. 2. Pemahaman tentang kontaminan meliputi jenis senyawa penyusun, konsentrasi, dan tempat terjadinya. 3. Jenis mikroba yang diharapkan agar proses penguraian secara biologis terjadi secara efektif dengan mencocokkan kemampuan metaboliknya dengan jenis dan konsentrasi kontaminan. Yang keempat, perpindahan atau migrasi kontaminan secara dinamik yang memungkinkan polutan menyebar ke tempat lainnya sehingga proses bioremediasi menjadi tidak efektif. Berdasarkan National Research Council tahun 1993 ini menjelaskan dalam memilih dan mendesain teknik bioremediasi beberapa faktor yang harus diperhatikan. Peraturan yang mengatur beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu ada peraturan yang mengatur tentang manajemen akhir dan tujuan dari remediasi, konsentrasi minimal konsentrasi dalam persyaratan dari hasil remediasi, pemahaman dan tentang kontaminasi meliputi jenis, senyawa penyusup, konsentrasi, dan tempat terjadi. Yang ketiga, jenis mikroba yang diharapkan agar proses penguraian secara biologis terjadi secara efisien dan mencocokkan kemampuan metabolik dengan jenis dan konsentrasi yang kontaminan. Yang keempat, yaitu ada perpindahan atau migrasi kontaminasi secara dinamik yang memungkinkan polutan menyebar ke tempat yang lain sehingga proses bioremediasi tidak efektif. Yang keenam, ada poin-poin yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik bioremediasi. Teknik yang pertama ada in situ dengan parameter keuntungan, yaitu keterangannya lebih banyak efisiensi dan proses alami dan tidak merusak dan brutal. Yang kedua yaitu dari parameternya keterbatasan, membutuhkan rekayasa lingkungan, waktu dan evaluasi dan kontrol yang sulit. Yang ketiga yaitu faktor pertimbangan, yaitu ketersediaan mikroba insidious yang memiliki kemampuan untuk memproses dan pengurai, dan keberadaan ion metal dan anorganik. Yang ketiga itu ada di parameternya, yaitu faktor ketimbangan, yaitu ketersediaan mikroba yang memiliki kemampuan proses penguraian. Contohnya yaitu biovetting, biosparing, dan biofragmentation.
Yaitu ada yang kedua teknik in situ, ex situ. Itu yang dengan parameternya keuntungan biaya lebih efisien. Yang kedua itu ada keterbatasan membutuhkan tempat yang lebih waktu dan memerlukan kontrol dengan kontaminasi secara fisik. Yang ketiga yaitu faktor ketimbangan. Relatif sama dengan in situ, biorepresentasi kesehatan perlakukan yang akan lebih baik. Contohnya yaitu land farming, compositing, dan biopellets. Yang ketujuh yaitu ada keuntungan bioremediasi. Keuntungan yang pertama yaitu ada proses pengurangan yang terjadi secara alami. Populasi mikroba akan meningkat secara proses penguraian yang terjadi dan akan menurun ketika proses penguraian selesai. Yang kedua yaitu merupakan metode sederhana dengan mudah mengaplikasikan untuk penguraian secara permanen berbagai macam tipe kontaminan. Yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan secara lokasi yang terjadi dan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Yang keempat yaitu teknologi dengan biaya sangat murah dan 10 kali lebih murah dibandingkan secara fisik dan kimia. Yang kelima yaitu fleksibel dan cocok dan dikombinasikan dengan berbagai macam perlakuan dari teknologi lain. Yang keenam yaitu ramah lingkungan dan secara luas. Kekurangannya yaitu sangat dibatasi dengan tipe kontaminan. Yang kedua, beberapa hal menghasilkan bahan dengan konsentrasi yang lebih berbahaya. Yang ketiga, memerlukan penanganan yang khusus dan rigid. Yang keempat yaitu tidak adanya koefisiensi dari hasil yang diperoleh dari uji coba dari laboratorium dan lapangan. Yang kelima yaitu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang keenam, belum ada regulasi yang dapat diterima dan menetapkan bioremediasi.